pagi siswa kelas 5. Apa kabar? Ibu guru berharap pagi ini kalian baik-baik saja. Oke, pembelajaran kita di pagi ini terkait tentang muatan bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang baik, kami mengucap syukur karena kasih dan setiamu. Kami boleh ada sampai pagi ini. Kami boleh kuat, sehat, dan saatnya kami akan siap belajar. Kiranya Yesus Kristus yang punya hikmat, kepandaian tetap menyertai dan memberkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pembelajaran kita pagi ini terkait kalimat utama dan kalimat penjelas. Kita masih tetap mengulanginya lagi, dan sewaktu di kelas 4 sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan inti dari kalimat atau kalimat inti. Jadi, oke, kalian boleh buka di buku pena halaman 8. Di situ ada contohnya tentang suatu topik tentang kehidupan burung. Oke, di sini Ibu Guru akan membahas tentang yang mana kalimat utama, kemudian mana dia punya kalimat penjelas dan ide pokoknya atau kalimat inti. Oke, mulai dari paragraf pertama. Seperti biasa, sebelum menentukan kalimat utamanya atau ide pokoknya dan yang lain-lain, suatu bacaan itu harus dibaca berulang kali. Dibaca dengan saksama, baca berulang kali hingga dimengerti, sehingga dapat menentukan. Kalau hanya sekali baca, otomatis kalian tidak bisa menentukan. Jadi sebaiknya kalian baca berulang kali. Oke, Ibu Guru akan baca. Karena ini Ibu Guru sudah baca berulang kali, jadi kali ini Ibu cuma baca sekali. Kehidupan burung. Oke, paragraf yang pertama. Ini ya, kita mulai. Ini satu paragraf yang satu ya, mulai dari kata burung ini sampai di sayap. Ini paragraf pertama. Burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki, dan sepasang sayap. Oke, itu adalah paragraf pertamanya. Ya, di sini kita akan bahas mana kalimat utama, terus yang mana yang kalimat penjelas, dan yang mana yang merupakan ide pokok. Oke, dari sini ini adalah kalimat utamanya. Yang pentingnya itu ada di sini, burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri yang sama seperti hewan unggas lainnya. Yang ini merupakan kalimat utama. Burung termasuk jenis unggas. Sementara yang burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Kemudian ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu. Kemudian memiliki paruh, memiliki sepasang kaki dan sepasang sayap. Itu adalah kalimat penjelas. Oke, lanjut ke sini. Dia punya kalimat inti. Intinya adalah ciri-ciri burung yang termasuk jenis unggas. Itu adalah inti. Inti dari paragraf pertama adalah ciri-ciri burung yang termasuk unggas, yang termasuk jenis unggas. Itu adalah paragraf yang pertama. Kita pindah ke paragraf yang kedua. Ibu Guru baca, beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Pada tulang sayap burung terdapat rongga yang memudahkannya untuk terbang. Saat terbang, burung menggerakkan otot sayapnya untuk mengepakkan sayap. Otot-otot tersebut yang menjadi tenaga pendorong untuk dapat terbang ke angkasa. Oke. Kemudian, yang ini juga terdapat pada kalimat pertama. Dia punya kalimat yang pertama ya. Kalimat pertamanya merupakan kalimat utama. Sementara kalimat penjelas mulai daripada tulang ini sampai di bawah. Inti dari paragraf kedua ini, burung dapat terbang menggerakkan otot sayapnya
Ataupun juga kalian bisa singkat burung dapat terbang. Itu aja. Seperti itu. Kita pindah ke paragraf yang ketiga. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Misalnya burung unta, penguin. Kedua jenis burung tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung unta lebih sering menggunakan kaki untuk berlari saat berada dalam bahaya, sedangkan penguin menggunakan kakinya untuk membantunya berenang dan menyelam di dalam air ketika mencari makan. Oke, pada paragraf yang ketiga. Oke, di sini ya. Kalian lihat di sini. Oke, ini ada paragraf yang ketiga. Oke. Di sini dikatakan dia punya kalimat utamanya. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Di sini. Kalimat pendukungnya yang lain ya, dari sini ke sini. Ini pada paragraf, pada kisah tentang cerita tentang kehidupan burung ini, Ibu Guru rasa ketiga-tiga paragraf ini kalimat utamanya ada pada kalimat yang pertama. Oke. Sementara intinya adalah burung unta dan penguin merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang. Itu adalah inti dari paragraf yang ketiga. Ini ya, paragraf ketiga ini bacaan yang ini. Dia punya inti paragrafnya. Burung unta dan penguin merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang. Kalau tadi di paragraf yang pertama, kalimat yang pertama merupakan kalimat utama. Jadi dari paragraf ini terdapat dalam kalimat yang pertama ya, kalimat yang ke-1. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Oke, pada kisah ini kalian boleh buka di halaman 12, buku pena 5A. Di sini ada cerita serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ada beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Oke, kalian bisa lihat di halaman 12. Di sini Ibu langsung sudah tulis kalimat utama terdapat pada kalimat yang pertama yang ini. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Kalimat pendukungnya yaitu yang dari beberapa jenis ini sampai di bawah sini. Ini ya, dari sini. Kemudian yang ini lagi sampai ke sini. Selanjutnya kalimat inti. Kalimat intinya adalah fungsi kaki pada serangga. Jadi dari kisah yang sudah dibacakan ini tentang serangga ini, intinya itu tentang fungsi kaki pada serangga. Fungsi kaki pada serangga ya. Oke. Kalian bisa lihat, perhatikan. Ya, ini adalah tugasnya. Kalian bisa lihat di halaman 12 juga di bagian bawah. Kalian baca, kemudian kalian jawab keempat soal ini. Ada ini ya. Ini ada tugasnya. Kalian boleh jawab. Kalau ingin dibaca berulang kali, kalian buka di buku pena kalian. Halaman 12. Oke. Sekian pembelajaran kita di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati dan melindungi kita sekalian. Amin.